Nama lengkap gue Steven, nama lengkapnya Steven Giovanni Sugiarto. Ya dulu gue angkatan 2015 akuntansi. Gue transfernya ke Melbourne Uni, jadi pas itu sebetulnya kayak kalian pasti udah tahu, kita kan seharusnya 2 tahun ya kalau transfer ke Melbourne Uni, tapi kemarin tuh gue nunda, jadi gue transfernya tuh setelah 2,5 tahun, tapi gue di Melbourne-nya cuma 1,5 tahun sih. Jadi lulusnya pas, jadi gue lulus tahun 2015 setengah tahun. Di Melbourne gue ambil double majornya accounting and management sih. Halo semuanya, nama gue Fiona. Gue DUD UI Management jurusan angkatan 2018. Gue double degree, jadi 2 tahun di UI, insya Allah 1,5 tahun di sini. Gue ambil majornya di RUG, University of Groningen, jurusan International Business gitu. Ya, salam kenal ya semuanya, nama gue Dava Zikri, panggilnya Dava aja. Gue dari ilmu ekonomi tahun 2017, sekarang lagi transfer di University of Queensland di Brisbane. Terus sekarang gue ngambilnya jurusannya International Trade and Finance di sini. Nama aku Livia, aku IE KKI 2018. Terus aku double degree dan sekarang aku lagi semester 2 di Tilburg University. Jurusan aku Econs di sana. First one, I think the explicit one is because among the uni that we can choose, Melbourne Uni is I think is the best in terms of like ranking, reputation and everything. So ya jadi I think that's the biggest reason why I choose Melbourne Uni ya. Jadi I think when choosing university, I think it's important to be able to choose the best uni, because in terms of ranking, because it will actually shows the quality of the teaching, the quality of the university professors, the quality of everything, the quality of academia and everything, quality of the students gitu. So that's why I choose Melbourne Uni. Habis itu in terms of the second reason, I think it's the city sih. I think it's Melbourne is quite is one of the most livable place kayak city in the world gitu. Jadi I think it's quite nice to be able to spend some time there. Sejujurnya dulu tuh jadi gini ceritanya. Jadi gue pas masih di F dulu itu kan, jadi gue di sini skemanya 1,5 tahun di UQ. Jadi gue di sini 1,5 tahun. Nah, pas di FE itu nilai gue pernah anjlok pas semester 2. Pas semester 2 gue pernah jelek, dan abis itu gue buat transfer yang 2 tahun, yang kayak misalnya ke Belanda, ke Inggris. Iya, ke Belanda dan Inggris, itu kan nggak bisa kan, harus 2 tahun. Nah, jadi gue milih di sini karena bisa 1,5 tahun, jadi gue nggak usah telat lulus, tapi masih kejar lah, dan ya menurut gue oke juga lah di sini. Jadi ya, gitu. Jadi ini selesai kuliah semester ini dong ya? Iya, ini gue semester terakhir. Oh. Kenapa aku pilih Tilburg? Karena pertama kan IE emang bagusnya kalau buat double di Belanda kan, yang available sama UI-nya, yang partner sama UI-nya. Nah, waktu itu aku pilihannya tuh antara Amsterdam sama Tilburg. Terus setelah aku lihat kayak kurikulumnya, terus isinya, kayak belajar apa-apanya, kalau menurut aku it's better for econ student, kalau beneran yang mau kayak econs, to go to Tilburg. Amsterdam juga bagus, tapi aku kayak lebih pengen Tilburg aja, karena banyak juga kan yang bilang kayak Tilburg susah banget, tapi aku kayak kepo, kayak apa sih susahnya buat econs, dan dia buat econs kayak top 6 in Europe gitu kan, dan world rankingnya buat econs tuh bagus banget, kayak 28 or something gitu, jadi why not? Sebenarnya preferensi anak manajemen kan banyak ya, bisa ke Aussie,
bisa ke Belanda, bisa ke Birmingham juga. Jadi dari awal tuh udah bikin comparison gitu sih gue. Terus kenapa nggak milihnya akhirnya Groningen? Karena pertama jurusannya international business, lebih ke gue emang lebih minat international business. Sedangkan kalau misalkan Birmingham tuh setahu gue lebih ke marketing, setahu gue ya. Ntar correct me if I'm wrong. Terus kalau Australia itu nggak terlalu riset ke Australia karena dari faktor biaya juga Australia agak pricey kan. Terutama yang bagus untuk mainnya itu biasanya Melayu. Jadi kalau dari gue pribadi kurang consider ke Aussie karena yang bagus Melayu, tapi cost-nya lebih gede daripada di Groningen gitu. Jadi gue udah compare tiga benua gitu, terus di compare university-nya juga, terus interest major-nya kayak lebih serak ke Groningen, dan juga dari cutting-cutting mungkin influence gue kayak dari cutting-cutting Mene yang udah gue kenal itu banyak yang di Groningen. Terus dia juga cerita di sini enak banget tempatnya, terus kayak banyak temen, banyak orang Indo gitu, jadi lebih gampang lah adaptasinya gitu. Terus pelajarannya juga international business, jadi gue emang minat sih gitu. Oke. Kalau dari segi pendaftaran Groningen lebih gampang ya, maksudnya nggak BM. Kalau misalkan untuk IP dia juga bisa di atas 2, yang di atas 2,7 masih masuk. Terus kalau IELTS ya, kalau IELTS sama sih semua kalau nggak salah 7 ya. Terus kalau misalkan yang gue bikin pilih Groningen juga itu karena dia itu ada program 1,5 tahun. Jadi kalau misalkan normalnya kan kita lulus 4 tahun. Terus 2 tahun di sini, 2 tahun di luar gitu kan. Untuk IE akun Mene sama kan yang KKI DD double degree. Nah kalau di Groningen itu kebetulan ada partnership yang 1,5 tahun. Jadi 2 tahun di Indo, 1,5 tahun di Groningen. Jadi lulusnya lebih cepat gitu kan, which is lebih menarik dong. Nah, how to get into that 1.5 years itu lo tinggal nyodok beberapa SKS pas di UI gitu, which is semester 4. Semester 4 itu kebetulan Mene SKS-nya nggak sehektik semester 1, 2, 3 yang kayak hampir 21 gitu kan. Nah, jadi masih bisa lah dijalani pas kita kemarin di UI gitu. Nah, makanya gue juga consider ke Groningen karena bisa lulus cepat. Terus di Groningen itu ada anak ITB sama UGM, which is mereka itu juga 1,5 tahun. Jadi tuh kayaknya gue nggak ngerti kenapa UI ada 2 tahun sama 1,5 tahun. Cuma jadi 1,5 tahun tuh sama matkulnya sama anak UGM sih samanya. Kalau ITB ada yang berbeda. Cuma jadinya kayak ya positifnya kita lulus lebih cepat, lebih enak dong kan gitu. Jadi itu salah satu konsiderasi gue juga sih, kayak kalau bisa lulus cepat why not gitu. Melbourne Uni has maybe the highest itu kan GPA requirement among the others, I think ya. Tapi it's actually 3.2 kan when my bachelor itu I think it's not that high, it's not that into kayak susah banget gitu menurut gua. Enggak sih to achieve 3.2 if you are kalau if you're able to stay focus ya pasti bisa. Habis itu I think you need to take introductory atau intermediate microeconomics ya, if I remember correctly. Nah itu tuh biasanya pada ambil semester 4. Soalnya you wanna take aslinya itu you need to take it semester 4, pada ambil semester 4. Soalnya semester 3 you'll be taking intermediate microeconomics. Nah dulu gue ambil gabungan di semester 3 juga intermediate macro, intermediate micro. Soalnya ceritanya itu yang ngajar dulu tuh intermediate microeconomics di semester 3 itu namanya Pak Shauki. Which is I think it's a lot nicer
Yeah, I think maksudnya maksudnya I like his teaching, and I think it's a lot more fun than the lecture in the semester 4 dulu sih, nggak tahu kalau if it's now. Nah, jadi I took intermediate macro di semester 3 gitu. One of the requirements to go to Melbourne Uni. Jadi pas semester 3 lumayan kayak it's full, it's heavy, tapi ya nggak masalah sih. Ya kayak gitu. So selain itu sih, I think it's not a lot of gimana sih jujur. Yang penting kayak stay fokus aja. I think yang paling penting sih nanti kalau udah pindah itu a lot of adjustments aja when you move to Melbourne gitu. Tapi di UI-nya untuk preparation I think quite a lot of stuff to do. Itu ngejar nilai dan SKS-nya itu, tapi ya alhamdulillah dapat. Terus jadi kalau kesini tuh kan ada syarat-syaratnya kan, kayak per jurusan tuh setahu gue beda. Jadi waktu itu tuh seingat gue harus dapet IPK minimal 3, terus SKS gue minimal 78 sebelum kesini. Terus ya gitu effortnya ya paling waktu itu ya harus work extra gara-gara gue sempat ketinggalan pas semester 2. Jadi gitu. Kalau aku sih nggak gitu banyak yang harus dilakuin. Maksudnya kayak ya yang penting sesuai kriteria aja sih, kayak dia mintanya nilainya berapa sama kayak asal requirements documents yang lengkap kayaknya oke aja. Oke. Dan itu kan kalau boleh tahu GPA-nya berapa ya Kak, kalau harus masuk Melbourne? Setahu aku kayaknya minimal 3,3 deh. 3,3 ya? Oh, jadi ya, aku lupa juga. When we move to Melbourne Uni tuh when we need to adapt a lot gitu. Sebetulnya kalau minusnya apa ya? To be honest, minusnya kayak kalau double degree gitu, kayak when you go to uni di UI itu kan you need to adjust for a couple of months ya, misalnya kayak from high school gitu kan pasti you need to mau nggak mau you need to adjust for a couple of months, maupun kayak ada yang kayak udah langsung bisa enjoy atau ada yang kayak butuh waktu untuk enjoy kuliah, tapi you need to adjust kan. Nah abis kayak 2 years gitu biasanya you really adjust with the environment kan, kayak lu udah biasa kayak di UI gimana, lu udah enjoy kuliah gimana, lu udah enjoy kayak ya misalnya kayak Depok lah maupun kayak itu, tapi you already enjoy everything itu kan sebetulnya. Nah tapi and then you move to new city gitu, you to move to new city, new uni-nya itu sebetulnya minusnya itu you need to adjust lagi gitu, kayak kadang pas itu tuh I think ya emang kayak nggak, jadi awal-awal pasti lu kayak feel kayak why is it so different gitu sebetulnya. Nah sebetulnya menurut gue lu pasti enjoy juga di Melbourne, nggak mungkin lu nggak enjoy gitu. Mungkin awal-awal masa kayak ya misalnya teman-temannya ganti, habis itu kayak organisasinya ganti atau kayak kotanya ganti, atau nggak you live alone gitu misalnya. Nah kayak gitu, ini without your mom and dad gitu, ya udah kayak gitu, jadi just everything gitu sebetulnya di awal. Nah pas gua pindah itu kan sebetulnya gua telat 1 semester dibanding kayak my batch ya. Nah jadi sebetulnya awalnya tuh ya agak kayak ya itu gua kayak teman-temannya nggak kayak ini tuh just everything gitu, teman-temannya ganti gitu. Mereka yang udah datang duluan pasti udah kayak misalnya udah kenal lebih banyak manusia-manusia lain yang udah kayak di Melbourne gitu, udah tahu kayak misalnya kayak ya kalau kayak shopping di mana atau nggak kalau makan apa dan everything itu, jadi kayak atau nggak udah kayak biasa dengan kayak the lifestyle and everything itu. Jadi ya abis itu kuliahnya juga kalian juga mau nggak mau kalau di UI itu dulu tuh kalau udah mau ujian sebetulnya kayak kalian mau belajar mepet-mepet tuh menurut gue masih kayak lumayan bisa ya. Kayak selama 1 semester tuh kayak nggak pernah kayak listen to your apa, nggak pernah masuk kelas atau apa, itu kayak menurut gue tuh kayak nanti lu kayak mau ujian terus lu kayak kejar everything tuh masih bisa. Tapi kalau di Melbourne tuh menurut gue kalau di Melbourne Uni ini lu nggak bisa, jadi lu kayak mau nggak mau kayak minggu itu apa, lecture-nya apa, tutorial apa, lu harus kayak at least understand gitu. Kalau lu kayak nggak ngerti, nggak paham sampai week 12 sih ya agak mati sih. Soalnya pertama kayak di sana itu mid semester itu biasanya cuma 4 minggu, nggak sampai setengah gitu ya. Habis itu ujian akhir itu kebanyakan
ada yang semua, ada yang cuma 8, ya tetap aja 8 minggu jadi kan 12 weeks gitu. And to be honest, it's more heavy. Soalnya mereka tuh emang dance satu semester itu cuma ambil 4 mata kuliah kan. Jadi it's to be honest, it's more heavy than everything lah. Kalau cuaca menurut gue mirip sama Jakarta ya, kayak panas banget sama. Cuma kecuali kalau udah mulai winter emang agak dingin di sini. Cuma nggak sedingin Melbourne lah, maksudnya bisa pakai jaket doang juga udah cukup. Terus paling adaptasinya ya kayak gue ngerasain di sini kalau belajar di sini tuh harus effort banget dibanding di FE. Karena ya rasanya lumayan lebih susah lah gitu. Cuma enaknya di sini itu environment buat belajarnya tuh enak, kayak di library-nya kan 24 jam. Terus ya aman juga. Jadi enak lah buat kayak belajar gitu di sini. Gitu. Belajar online sih di sini kalau di FE kan harus absen kan? Iya. Lo harus masuk ya. Kalau di sini tuh sebenarnya bebas, kayak terserah lo mau masuk apa enggak. Terus dia bakal nge-record semuanya juga kan, jadi kayak dosennya juga nggak maksa. Nah tapi di sini itu sejak semester kemarin buat tutorial kayak ASIS itu udah offline, udah boleh offline. Kalau lo ada di sini, jadi kalau di sini bisa. Jadi kayak gue dari semester kemarin udah belajar langsung di kampus kalau ASIS. Nyampe sini kan Februari tahun lalu. Itu pas banget sebelum corona kan. Oh iya. Jadi di sini gue dapet kayak lecture yang benar-benar kelas itu, yang kelas rame-rame itu baru 2 minggu apa 3 minggu gitu. Habis itu langsung gak ada kan gara-gara ada corona. Jadi ya gue juga nggak pernah ngerasain kayak ujian yang offline di sini karena nggak kesampean, nggak kedapetan. Jadi ya gitu, di sini ya online. Kayak ujian itu biasanya kalau semester lalu dia modelnya tuh ada yang take home, ada yang di waktu. Jadi ya gue biasanya walaupun online, cara gue itu kalau buat ujian gue ke library. Habis itu buat pakai komputernya karena menurut gue butuh kan buat ngeliat kayak bahan-bahannya biar gue nggak ketinggalan, apalagi kalau di waktu. Jadi gue biasanya gitu kalau ujian ya ke library sambil ngerjain. Gitu. Oh kalau jam kuliah tuh ya malam, kayak sore malam gitu. Oh dari sini, kalau di sana kan pagi, tapi kayak siang-siang lah gitu kalau dari sana. Tapi tetap aja kayak workload-nya masih sama aja kayak offline. Lectures, kalau Tilburg kebanyakan lectures-nya di-record, tergantung dosen. Ada yang di-record, terus nanti yang live tuh cuma Q&A, jadi kayak fleksibel juga belajarnya. Di sana tuh ada tutor juga gitu nggak sih, Kak? Yes, ada. Tapi kalau di sana tutornya sama asdos juga atau sama dosen? Enggak, kadang tuh aku juga bingung ya, kayak tutornya tuh kadang juga yang ngajar dosen. Tapi kayak judulnya tuh tutorial gitu. Dosennya kalau di UI kan kayak kamu milih kelas kan, bisa milih kan. Kalau di sana tuh nggak ada milih dosen gitu. Jadi kelasnya tuh cuma satu matkul, kelasnya cuma satu. Gitu. Kelas gede gitu ya Kak? Iya, kelas gede gitu. Jadi lecture-nya tuh ya gede gitu. Terus nanti baru tutorialnya asdosnya itu baru kamu milih kelas yang kayak kamu milih dosen. Gitu. Tapi overall semuanya tuh quality-nya dan kayak cara dia nilai apa segala macam very strict, sama kayak beda deh sama di UI. Jujur karena gue baru berapa hari nih? 5 hari ya? Baru 5 hari adaptasi cuaca dulu sih. Tergantung nih lu datang bulan apa. Gue datang kan lagi spring nih. Tapi springnya bukan spring yang berbunga cantik gitu nih, springnya spring angin. Dan springnya spring 4 derajat. Ini mah masih winter kan menurut gue ya. Apalagi menurut orang Indo. Pertama sih adaptasi cuaca. Terus adaptasi kalau belum pernah tinggal sendiri. Adaptasi tinggal sendiri kayak nyapu sendiri, vakum sendiri, terus beres-beres sendiri, nyuci piring sendiri. Terus adaptasi makanan.
Kalau kangen makanan Indo bisa sih beli, cuma adaptasi makanan tuh kayak ya beda lah rasanya, terus harganya juga beda. Kalau mau belanja tuh mikir, gue kan pasti masih suka nge-convert ke ini, gue tuh masih suka mikir nih gue beli jeruk 1 kilo 2 euro tuh murah nggak? Gue masih nanya ke nyokap gue, nih 34.000 tuh murah nggak sih mas sama di All Fresh harga jeruk? Terus katanya sama aja gitu, jadi kayak oh oke. Jangan compare gitu. Terus adaptasi ini juga kayak bahasa kayak di supermarket sabun cuci mukanya gitu-gitu nggak pakai bahasa Inggris. Jadi ya ada sih yang pakai bahasa Inggris kayak Neutrogena pakai, cuma yang kayak Biore yang kayak gitu-gitu L'Oreal pakai bahasa Belanda, jadi harus pakai Google Translate. Gue kemarin tuh nyari sabun cuci muka 2 hari coy, gara-gara gue takut salah beli. Jadi gue minjem dulu buat temen gue akhirnya pakai Google Translate ngeliat, terus kan malu bertanya saat di jalan kan, akhirnya gue tanya aja akhirnya Mbak ini sir is this a face wash? Terus kata dia iya gitu kan. Tapi ternyata orang-orang sini ramah-ramah sih, nggak yang cuek gitu, bukan kayak ada kan beberapa orang di belahan negara dunia yang kayak kasir-kasirnya atau mas-masnya gitu kan. Nah kalau ini kayak ramah gitu ternyata, jadi gue nggak akan takut lagi untuk nanya mereka ini yang mana yang face wash gitu-gitu. Ini adaptasi cuaca, orang, language, makanan. Cuaca sih tapi culture shock kalau gue belum ada. Oh culture shock ini, ya Allah ini penting banget. Gue baru nyampe kan gue ke rumah gue, terus ngobrol sama teman-teman, kita keluar nggak pakai masker coy. Gue shock banget kayak, nah ini nggak apa-apa nggak pakai masker. Terus kata teman-teman gue, nggak apa-apa Vi, justru kalau lo pakai masker dikira orang sakit beneran. Jadi gue yang kayak yaudah gue nggak pakai masker tuh, ya Allah rasanya kayak telanjang tau nggak sih muka gue kayak nggak pakai masker. Tapi katanya gitu karena pemerintah sini percaya kalau misalkan research-nya menunjukkan bahwa COVID tuh nggak menular di outdoor. Kalau lo nggak berkerumun, kalau lo nggak ngopi di tempat outdoor tapi berkerumun gitu, which is ya make sense gitu. Tapi kalau begitu masuk Albert Heijn, masuk toko harus pakai masker tetap. Di indoor tetap pakai. Jadi harus bawa. Tuh. Itu culture shock sih, shock banget coy. Tapi gimana kayak nggak bisa dihindari, keluar-keluar nggak pernah pakai masker. Kalau masih jalan kaki OTW mana gitu nggak pakai masker. Di sentrum kayak tempat kayak alun-alun gitu orang pada nggak pakai masker. Jadi ya udah kayak hidup biasa aja, kayak kita kalau misalkan dulu jalan-jalan ke Eropa kayak udah nggak ada yang pakai masker kalau outdoor gitu. Satu subjek itu kalau di UI kan bisa yang ngajar bisa banyak ya. Nah di sana tuh satu subjek itu one lecture gitu. Jadi misalnya kita ambil intermediate financial accounting, nah itu yang ngajar satu gitu, one semester tuh one lecture, dan kalian akan masuk kelas gede gitu. Jadi tiap kali yang ngajar tuh kelasnya tuh gede, like a lecture hall. Kalau kalian lihat di film-film apa gimana gitu, nah itu kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau di UI itu mau nggak mau ada inkonsisten kan, karena misal kayak subjek apa gitu, terus kayak dosen A ngajarnya kayak gini, dosen B ngajar gini, terus ujiannya pokoknya apa ya. Nah kalau di sana tuh nggak ada, kayak one subject tuh one lecture gitu. Jadi mau nggak mau ya dia doang, dia decide everything gitu. Nah kalau tutorial tuh emang itu kelas kecil kan, dan bisa banyak emang pasti banyak yang ngajar kayak tutor gitu, tapi mau nggak mau at least itu konsisten gitu. Habis itu di sana tuh nggak ada ya kelas cancel karena dosen mau cancel gitu ya, yang kayak kalau di UI nanti biasanya kejadian gitu dosennya mau cancel aja atau apalah telat lah, yang alasan nggak jelas lah. Nah di sana nggak ada lah dosen kayak nggak niat, makanya tujuan nggak niat ngajar gitu nggak ada. Kayak kelas jam 8 ya mulai jam 8 dan nggak akan cancel selamanya gitu, karena ya gitu emang kayak itu lebih disiplin aja gitu. Habis itu ya itu sih yang berbeda. Bisa apa ya kalau in terms of kayak
Nah, biasanya di sana tuh ya lebih jelas, lebih culture-nya lebih itu ya, lebih individualis gitu. Kayak misalnya kayak kalian masuk, kalau di UI ya kalian kan UPK sama-sama, kalian apa sama-sama, kalian literally know everything hampir kenal everyone in your batch gitu ya. Kalau di sana kan semuanya kayak bebas gitu, kayak ambil kelas bebas lah, apa bebas lah. Jadi ya kayak kalian masuk kelas ya kalian biasanya kalau emang mau janjian sama temen yang itu ya janjian, tapi ya di luar itu kalian nggak kenal siapa gitu. Oke. Boleh nanya juga nggak Kak? Kan tadi Kak Steven nyinggung tentang apa sih? Organisasi gitu juga ya. Kayak kalau di kalau perbedaan antar organisasi di Melbourne sama di UI itu gimana ya Kak? Karena kalau di Melbourne apakah Kak Steven dulu sempat aktif di PPI gitu nggak sih? Atau apa gitu? Nah, kebetulan tuh gue kan soalnya datang telat ya. Jadi kayak jadi gue nggak pernah ikut PPIA itu. Tapi ya gue banyak teman PPIA. Yang gue ikut tuh kalau kalian ke Melbourne tuh ada namanya Indonesian Film Festival. Itu cuma sebetulnya tuh yang ngadain kayak event kayak film screening film Indonesia di Melbourne gitu, buat kayak lebih kayak ngenalin culture Indonesia gitu kan ke bule, kita try to reach local audience gitu. Tapi ya lumayan beda sih to be honest kalau culture organisasi ya kan. Kalau kalian di sini ada yang ikut kepanitiaan FA itu mungkin lebih kaku di sini sih, kayak misalnya lebih kaku di bukan lebih kaku ya, lebih terstruktur di UI gitu, kayak job desk-nya apa, misalnya divisinya apa, program kerjanya apa, dan event-event yang diadain apa, itu menurut gua kadang-kala tuh misalnya jauh lebih jelas di UI sih. Kalau di sana tuh kadang-kala kayak ya kalian masa ikut organisasi, kalau udah ikut organisasi di UI, ikut organisasi di sana tuh lebih kayak santai dan kayak structure aja, kayak pokernya kalian nggak terlalu jelas dan kayak ya gitulah. Menurut gue di sana kalau lu ikut ya cuma buat nambah temen aja dan nambah kegiatan, tapi kalau value added biasa aja sih menurut gue. Kalau qualify kan dari semester lalu ya. Jadi perbedaannya banyak sih. Di UI kan di Indonesia kan satu semester 21 SKS, sekitar misalkan 7 atau 6 mata kuliah. Itu dari awal sampai akhir. Di sini tuh sistemnya dibagi blok gitu. Jadi satu semester blok A sama blok B. Kayaknya ada dari suatu biasanya international school atau yang swasta di Indo juga kayak gitu. Nah, blok A itu mata kuliah biasanya antara 2, 3 atau 4. Cuma segitu tuh, dikit kan. Tapi itu range-nya kecil, kayak dari Agustus sampai Oktober. Jadi dalam 3 bulan lo belajar 4 mata kuliah. Terus nanti blok B-nya ada yang nyambung, ada yang dari blok A nyambung lagi ke blok B, ada juga yang blok A doang, jadi udah lulus tuh, udah selesai. Ntar blok B mata kuliah baru sekitar 2 atau 3 lagi nambah. Nah, jadi sistemnya kayak itu sih yang bikin beda sama UI. Jadi lebih cepat, lebih fast pace gitu belajarnya, dan lebih dapat banyak mata kuliah mungkin ya. Kayak lo belajar tuh fast pace gitu, lebih cepat sih jadinya, bedanya sama UI. Lebih cepat dan lebih efisien menurut gue. Kayak enakan kayak gini belajarnya. Mata kuliah misalkan lumayan susah gitu, tapi dicepetin tuh jadi kayak nggak kayak belajar anak SMA yang lama gitu. Kalau di Indo kan mungkin masih terbawa kayak gitu ya. Kalau di sini tuh jadi lebih cepat. Itu sih yang beda sama UI. Terus tugas-tugasnya, tapi kita kan udah biasa ya ngerjain, bikin paper, bikin report gitu-gitu. Sama sih di sini juga. Bikin report, paper gitu-gitu, basically sama. Format-formatnya aja yang beda, terus lebih detail. Tapi kita kan udah diajarin kayak plagiarism gitu-gitu kan. Di sini juga ada lagi, lebih ketat gitu.
Jadi paling adaptasi itu sih sistem blok atau semesternya yang beda. Karena beda banget kan di UI kan 1 semester semua matkul. Jadi tuh kalau di UI lo masih bisa agak hahaha, kayak masih bisa nyantai, masih bisa main. Kalau dulu kita kan masih ada waktu untuk nggak juga sih. Gimana ya? Kayak kalau di sini agak longgar aja gitu. Iya, maksudnya karena gue udah tahu ya, di UI tuh gue dulu longgar banget menurut gue, masih bisa main, nggak setiap hari yang belajar gitu. Kalau di sini tuh karena harus catch up, tergantung time management sih. Cuma di sini ya kuliahnya lebih padat jadinya karena nggak kerasa gitu. Misalkan kemarin Agustus baru masuk, tiba-tiba Oktobernya udah ujian, udah finals kan cepet banget kan itu. Nah gitu sih yang harus di catch up. Terus kayak orang-orang sini kan juga beda ya, mereka sistem belajarnya tapi ada juga yang nggak, ada juga yang malas-malasan, yang ambis ada, yang malas, yang free rider banyak juga. Jadi ya hoki-hokian dapat temen gitu. Begitu masuk ke runningan itu dibarengin sama mabanya mereka, sama first year-nya anak sana. Jadi matkul gue ini yang udah anak tahun ketiga itu sama kayak matkul tahun anak pertama sini gitu. Jadi gue nggak, tapi ada gue sempat dengar, tapi gue ini nggak tahu ya fakta atau bukan. Katanya di Belanda itu emang kalau misalkan yang maba yang semester awal itu sengaja dibikin susah mata kuliahnya, jadi untuk tahu mana anak-anak yang kuat, yang bisa survive, sama yang enggak. Jadi yang enggak bisa survive nanti keeliminasi duluan pada DO, pada apa. Jadi emang sengaja yang maba-maba itu dikasih yang susah banget. Tapi gue nggak tahu ini fakta apa mitos, mungkin nanti bisa dicari tahu lagi. Cuma gitu sih, emang kayak nggak tahu, kemarin juga gue ngerasa lebih susah yang semester kemarin. Apa karena baru adaptasi ya gitu. Cuma ya lebih strict gitulah. Tutorial di sini sama di sana beda. Tutorial di sini tuh sama dosen, bukan sama asdos yang belum lulus atau yang udah lulus gitu. Bedanya ya beda aja. Kayak kalau menurut aku the quality is really different. Kayak what you get, all the things you study there, kayak all the kayak mungkin yang dipelajarin tuh sama, kayak dasar-dasarnya sama, kayak ekonomi juga apa segala macam. Mau kan iya ya. Tapi tuh kalau di sana tuh kayak mereka lebih structured, kayak lecturesnya lebih structured, asdosnya semua bener gitu loh. Kayak quality-nya tuh beda banget. Kayak aku beneran ngerasain bedanya. Yang kayak aku di sana tuh beneran dapet quality education dibanding aku di sini. Gitu. Walaupun mereka lebih kayak high expectation, workload-nya fast paced banget dibandingin di UI. Jadi kayak beneran nggak ilmu aku doang yang nambah, tapi kayak time management skills aku tuh beneran kepake, beneran kayak diasah gitu. Nanya-nanya tentang PPI gitu nggak? Atau organisasi lain bahkan? Oh, kalau aku sih paling kayak PPI aja, tapi itu juga aku nggak gitu aktif. Soalnya Tilburg tuh belajarnya aja udah repot gitu. Tapi kayak paling kayak PPI gitu-gitu. Tapi kalau organization yang lain gitu nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu kayak booming gitu, nggak kayak di FA gitu ya yang banyak acaranya gitu. Ini mereka kayaknya diem kalem aja. Jadi lebih, ya mungkin yang tadi yang Kak Devi bilang ya, dari yang Kak Devi bilang yang aku nangkap itu kayak yang belajarnya itu sangat serius, tapi kayak mungkin organisasinya dan lain sebagainya itu mungkin dikurangin gitu. Iya. Dia akademis banget sih. Akademis. Ya. Sebenarnya tuh kalau secara materi mungkin kayak mirip-mirip. Cuma kalau Tilburg tuh dia beneran beneran dikupas abis gitu loh. Terus kayak diajarin programming gitu-gitu yang di FE tuh kamu nggak dapet. Jadi bedanya mungkin lebih di dosen sama di asdos ya. Jadi yang menyampaikan materinya. Lebih iya mungkin cara dia nyampein materinya sama konten dari materi itu sendiri juga lumayan beda sih. Maksudnya kayak secara basic it's the same,
Tapi the way you pelajarin and the workload and all of those stuff is really really different. Kalau di ground tuh kan mereka sistemnya kayak pakai blok kan, kayak kedokteran kan, yang kayak 3 minggu belajar satu matkul atau 2 matkul terus langsung final exam terus ganti. Kalau Tilburg kayak di UI kok kayak midterm, final exam, terus nggak ada blok-blok gitu. Jadi kayak satu semester aku ngambil 5 matkul, udah 5 itu kayak kamu ngambil berapa 20 SKS gitu. Oh, nggak jauh beda sama UI berarti ya? Iya, nggak jauh beda. Tapi kalau di UI kan kalian midterm 35%, final exam 35%, terus sisanya kayak tugas atau kayak apa, presentasi atau segala macam. Kalau aku tuh mereka banyakan nggak pakai midterm, tapi langsung bobotnya tuh kayak final exam 70%. Jadi kalau kamu fail final exam, ya kamu fail matkul. Gitu. Terus iya sih paling gitu, penilaiannya rada beda. Jadi kayak beneran stakes-nya semua ada di final exam. Dan kayak mereka yang aku bilang fleksibel kan, kayak kamu nontonin lecture sendiri apa segala macam. Paling live-nya tuh cuma Q&A. Tapi kalau kamu nggak ngejar sampai kayak di final exam-nya, terus kamu bebrekin gitu, kayak di FE baru 2 minggu sebelum UTS belajar gitu, nggak bakal bisa. Kalau organisasi sih gue juga di sini nggak terlalu ikut ya, karena gue tuh 1,5 tahun kan, jadi kayak itu tuh agak nanggung gitu, karena kalau mau masuk PPI juga katanya tuh lu harus tahun full gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu gue sama teman-teman gue tuh kayak telat buat daftar, jadi ya, kalau organisasi ya gue kurang berpengalaman lah di sini. Terus paling ya perbedaannya di sini sama di FE yang gue rasain banget tuh, gue lebih suka di sini karena menurut gue penilaiannya lebih fair. Penilaian kayak ya ujian gitu-gitu, karena kan kalau di Indo kan masih kayak ada dosen baik, dosen jahat kan. Iya. Iya benar. Kan di sini nggak ada ya, emang kayak effort lu itu ya hasil nilai lu tuh ya effort lu segitu gitu. Jadi gue kayak nggak pernah rasanya tuh nggak pernah sakit hati kalau misalnya gue dapet jelek atau bagus tuh, kayak ya udah emang gue kayak gitu. Jadi rasanya gitu. Ya. Sebenarnya di sini tuh lumayan sih menurut gue, lumayan mahal. Karena ya itu tadi gue pas living cost aja nih buat tinggal, buat apartemen gitu-gitu kan palingnya 1.300 sampai 1.500 lah per bulan. Terus belum kebutuhan makan gitu-gitu kan. Kalau di sini gue itu per bulan buat makanan lain $1.000. Buat makan, terus langganan bus. Langganan bus tuh biasanya kan di sini dapat concession juga kan. Kalau lu student dapat diskon. Biasanya tuh ya $20 per 2 minggu lah harganya. Terus paling ya buat jajan gitu-gitu kayak ya harus agak ngehemat sih, harus bisa belajar masak gitu-gitu lah, biar nggak habis banget duitnya. Karena di sini makan kalau keluar itu lumayan mahal ya, kayak paling murah sekitar $12 lah beli McD tuh. $12. Jadi kan kalau misalnya $12 hampir tiap hari kan ya tekor juga kan. Jadi harus masak. Harus masak di sini. Dan ya gitu, tapi masih manageable sih. Jadi waktu berangkat dari Indonesia, Kak Dava udah bisa masak belum? Atau kayak belum. Pas di sana baru kayak aduh gue harus masak nih gitu. Belum, gue dulu waktu di Indo belum bisa masak, nggak bisa masak sama sekali. Ya bisa masak Indomie lah, cuma nggak kehitung ya. Cuma baru belajar masak di sini gara-gara ya kepaksa, kayak ya mau gimana. Kalau living cost sih di sana lumayan murah kok, kayak aku udah lihat-lihat. Terus aku juga banyak teman-teman aku yang di sana juga kan, jadi aku kayak udah tanya-tanya apa segala macam. Dibandingin kayak Belanda tuh lumayan kok, kayak mungkin I don't know 800-900 for living cost a month maybe. Kalau kamu masak itu kayak bisa menghemat banget. Terus tuition fee dibandingin ground gitu-gitu, Tilburg tuh paling murah. Hmm. Kayak berapa ya? 8.800 1 tahun.
Terus kalau kamu double degree dari UI, kamu dapat waiver. Aku lupa waivernya berapa, tapi jadi berkurang lagi. Berkurang kayak 3.000, dikurang 2.000. Jadi hitungannya murah banget. Itu khususnya untuk double degree ya? Iya, kalau kamu double degree dari UI. Karena kayaknya di waiver lagi, dapat tuition reduction gitu. Jadi kalau kayak gini gue boleh masuk ke topik finance nggak? Jadi gue langsung kayak jadi kalau misalkan di Groningen itu nanti lo cut aja nih sisi ini ini udah yang finance. Jadi di Groningen itu sistemnya itu kayaknya dari angkatan gue udah berubah. Jadi kalau mau ke Groningen lo harus deposit duit tuition fee, duit sekolah, sama duit living cost 1 tahun. Tuition fee-nya juga 1 tahun. Itu lo deposit ke kampus. Kalau zamannya 17 itu lo cuma ngasih lihat buku rekening koran orang tua selama berapa bulan atau tahun gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa orang tua bisa menyanggupi anak ini kuliah di sana, punya uang gitu maksudnya, biar nggak terdampar gitu di sini. Tapi di angkatan gue nggak tahu kenapa disuruh langsung transfer duitnya untuk dideposit. Jumlah uang yang ditransfer itu gue kali dulu. Untuk uang sekolahnya itu 9.500. Uang living cost-nya 11.100 euro untuk 1 tahun. Kalau dibagi per bulan jadi 925. Nah, tadi kan lo nanya budget studio, kalau yang studio bagus berapa? Ya. Itu sebulan uang jajan kita 925. Itu tinggal lo alokasiin aja. Nanti mau buat rumah berapa, buat makan berapa, buat transportasi umum berapa, buat keperluan kampus berapa, buat hangout berapa, gitu-gitu lo alokasiin tergantung preferensi diri masing-masing. Gitu. Nah, kalau misalkan gue mau nyari rumah yang di bawah 400, di bawah 500 lah range-nya kemarin. Terus alhamdulillah nemu 400. Nah, itu sih saya 525 bisa gue pakai untuk yang lain, terutama untuk nabung buat traveling gitu kan. Iya benar. Nah, jadi terserah sebenarnya mau pakai berapa untuk housing. Kalau studio gitu ya, kalau mau yang bagus ya, yang private semua itu ya di dalamnya harganya di atas 500 sih. Kalau yang private kitchen private itu dan bagus ya, gitu di atas 500 pasti, nggak mungkin di bawah 500 gitu. Nah, enaknya sama housing sama orang Indonesia juga harganya nggak mahal-mahal, biasanya paling mahal 400 karena sharing kan. Iya. Terus sama orang Indonesia nih, sharing sama orang Indonesia sama sharing sama orang Belanda beda kan. Nah, sharing sama orang Indonesia tuh di bawah 400 lah biasanya, nggak mahal-mahal. Tapi kalau nyari di Facebook itu biasanya di atas 400. Beda-beda gitu, tergantung yang jual gitu. Makanya budget housing setiap orang beda-beda punya. Nanti duit itu mau dialokasiin ke kemana. Dan kayaknya untuk angkatan selanjutnya bakal sama kayak gue deh, disuruh deposit juga. Nah, jadi kalian dari sekarang udah bisa tuh tentuin dari 925 euro per bulan ini mau alokasiin berapa ke housing, ke makan. Lo mau makan yang mewah, mau makan yang jajan setiap hari Uber Eats, atau mau yang masak. Terus lo mau yang tiap minggu Europe trip, mau yang tiap minggu ke Rotterdam, ke Amsterdam gitu-gitu, atau yang mau nabung gitu untuk summer. Terus lo tipe yang suka belanja baju nggak? Kalau suka belanja baju, udah tuh habis. Gitu sih, pinter-pinternya aja. Jadi tergantung orang. Kalau cowok biasanya jarang yang belanja baju, maksudnya nggak lebih repong dari cewek, jadi bisa lebih hemat gitu. Keperluan lebih dikit kan Kak ya kalau cowok. Nih gue tulis di sini biar nggak lupa ya, 925 per bulan. Oke. Kali 12 bulan. Sama uang sekolah. Tapi uang sekolah bisa naik karena tahun lalu nggak 9.500. Sekarang 9.500. Tadi 9.000 itu setahun kan berarti?
Iya, yang 9.500 setahun. Jadi 925 kali 12 tuh jadi 11.100. Tambah 9.500. Sebenernya tuh ini tahu yang sering ditanya sama anak-anak lokron, kayak berapa sih keluar duitnya, karena dulu gue juga nggak tahu berapa keluar duitnya. Terus tiba-tiba kata-kating segini tiba-tiba naik kan, kaget kan, kayak lah kok jadi lebih mahal. Tapi biasalah, mereka mengambil duit kita. Gitu. Jadi living cost ya. Nah, kalau for Australia itu jadi tadi itu sebetulnya kayak gue udah bahas kalau housing rent itu kebanyakan tuh sekitar 1,200 until 1,800 lah. Tapi normalnya tuh ya sekitar 1,200 mentok 1,400 tuh sudah oke lah. Kalau udah di atas 1,500 tuh lumayan udah lumayan mewah ya. Tapi kalau di bawah 1,000 ini kalau living in CBD ya, in a central business district, kalau lo mau tinggal, nah kalau di CBD lo bisa dapat di harga 1,200 tuh emang ada, tapi ya itu kadang-kala mungkin lo bisa ngeliat misalnya kayak ya itu ya lebih biasa aja gitu. Tapi kalau emang lo mau tinggal di suburbs di luar CBD itu emang bisa di bawah itu ya, harganya di bawah itu per bulan. Kalau tinggal kayak di ujung dunia gitu bisa cuma 600 gitu. Habis itu kalau makan ya, jadi sekali makan itu $10 to $15 ya, 10 sampai 15 gitu. Itu kalau makan di luar itu udah normal lah. Kalau di uni mungkin lo bisa makan for $8 apa gimana, tapi kalau biasa itu 10 sampai 15 gitu. Nah itu makan. Nah habis itu biasanya selain itu ya kayak transportation ya. Tapi sebetulnya transportation itu ceritanya tuh kalau kalian ke Melbourne itu mereka tuh punya namanya tram ya, kayak kereta yang lewat di tengah jalan gitu lah. Bukan subway ya, kayak kereta tengah jalan gitu, kayak di atas ya, di tengah jalan gitu mereka punya kereta. Nah itu tuh kalau di dalam CBD tuh apa namanya, it's actually free gitu. Jadi selain CBD itu mereka tuh gratis gitu. Nah tapi Melbourne Uni itu ceritanya tuh outside of the, kita callnya free tram zone sih. Nah itu bayar. Nah sebetulnya kalau di sana tuh kayak bayarnya tuh, jadi lu masuk kereta terus lu tap gitu. Nah lu tap bayar gitu. Nah sekali tap bayar tuh seingat gue terakhir tuh udah $4. $4. Nah itu tuh kalian mau jauh mau dekat itu seingat gue tuh sama sih for tram ya. Nah tapi ceritanya sebetulnya kalau lu apa ya, ini bukan ngomongin bohong ya, tapi kayak lu masuk terus lu nggak tap itu ya nggak apa-apa gitu ceritanya. Kecuali nah nggak apa-apa maksudnya karena bukan lu masuk gerbang terus lu tap kan. Nah mereka kalau kereta bawah tanah itu kalau lu masuk lu tap ngeliatin gerbang gitu. Tapi kalau apa tram itu lu masuk lo nggak tap nggak masalah gitu, apa namanya secara logika gitu. Tapi tetap aja ada namanya sidak polisi kan. Kalau lu sidak polisi terus lu dicek nggak bayar lu kena fine gitu. Tapi kayak gitu. Nah jadi you need to spend some money for transportation gitu. Tapi kalau lu tinggalin CBD terus itu ya nggak bukannya mahal-mahal amat lah. Lu juga nggak mungkin keluar kota mulu kan. Kayak gitu ya. Terus apa lagi ya, selain itu ya kayak ya menurut gua bakal paling banyak tuh spend tuh ya buat makan sih. Kayak nanti lu bakal ya sering nge-brunch, habis itu coffee. Kalau Melbourne tuh has a strong coffee culture gitu. Biasanya lu spend banyak buat coffee. Ya coffee itu sekitar $4 to $5 lah satu. Habis itu ya lainnya ya kayak lu belanja atau apa gitu ya sebetulnya gitu. Biasanya 1 month itu you're gonna spend kalau normal tuh menurut gua you're gonna spend 800 sih. 800 itu yang harus lu budgetin without itu ya, without living excluding renting ya, itu 800 750 to 800. I think you get a decent living, maksudnya lu bisa kayak oke lah dengan budget lu bisa sekali-sekali makan
brunch gitu-gitu. Dan kalau ada habis itu yang paling penting itu sebetulnya kayak masak ya. Di sana itu supermarketnya to be honest agak beda sama di Indonesia sih. Di sana tuh karena bule itu jauh lebih masak dibanding kita manusia Indonesia. Jadi supermarket itu jauh lebih lengkap dibanding supermarket di Indonesia gitu. Kadang-kadang di sana lo betul-betul kayak super lengkap gitu lah. Kayak yang membuat lu kalau buat masak tuh sangat gampang gitu. Dan kalau emang lu sering masak, itu emang lu bisa tekenin cost lu tuh jauh lebih cost of living lu jauh lebih itu sih, way cheaper sih. Tapi ya itu maksudnya kadang lu nggak mungkin masak, lu pasti bikin coba-coba makan kan yang 700 to 800 oke gitu. Kalau lu bisa di bawah itu ya itu lu harus kayak gak keluar kayak masak doang, habis itu tuh kayak ya kayak day to day itu di uni doang. Nah itu lo bisa kayak 600, 500 gitu. Tapi kalau kayak mau decent living kayak masih tiap weekend keluar gitu ya 800 is okay. Di sana tuh suka ada group assignment gitu nggak sih, Kak? Iya, banyak group assignment. Terus kayak Tilburg tuh kayak jarang Indonya gitu kan. Apalagi kayak Econs tuh aku cuma bertiga yang Indonesia gitu. Jadi aku kayak beneran didorong untuk bermain dengan orang-orang luar gitu. Go international. Terus kayak culture mereka gitu gimana, Kak? Kalau lagi group assignment gitu, ada yang free rider gak gitu? Oh, ada sih sebenarnya, tapi kayak kalau if you're in the right crowd sih juga mereka kayak banyak yang pinter-pinter dan rajin-rajin gitu. Pinternya next level gitu. Sama sistemnya rada beda sih sama di FE. Kalau di FE kan kayak rada ngepir gitu ya. Kalau di sana tuh lebih individualis gitu. Tapi kayak sempat struggle nggak sih, Kak, kayak adjust? Biasanya kan kalau di FE udah bareng-bareng peer gitu. Terus di sana kayak sendiri-sendiri. Oh ya sih, kayak ya adjustnya paling butuh waktu lah aku kalau buat adjust sih. Tapi kayak it's okay, fine. Kayak you'll get through it. You want. Walaupun online sempet ini nggak sih kayak ngobrol sama yang orang asingnya, yang orang sananya ya? Oh iya banyak sih, soalnya aku ini kan kayak banyak group assignment-nya, jadi mau nggak mau kayak harus kenalan apa segala macam, kayak Zoom call buat ngerjain tugas apa segala macam. Terus aku juga kayak ada, aku punya temen yang kayak dari tahun lalu emang udah di sana gitu kan. Terus kalau misal kamu double degree ke sana, kan hitungannya kamu tahun ketiga, tapi kalau di sana kan program mereka cuma 3 tahun, jadi hitungannya kamu tahun kedua. Terus aku udah punya teman yang kayak emang dari awal masuk sana gitu, jadi kayak aku banyak kayak dikenalin apa segala macam gitu. Baik-baik nggak, Kak? Baik-baik kok, bule-bule baik. Baik juga, banyak juga yang kayak orang kayak jadi teman kamu tuh verify apa sih kayak variationnya dari all over the world gitu loh, kayak orang India, orang Cina, banyak juga orang Asia, kayak banyak juga orang Eropa yang kayak dari London, Romania gitu-gitu. Seru kok. Kalau masalahnya nih, gue sama Kating perbedaannya sangat jauh karena mereka offline, gue online. Jadi kita nggak bisa nge-compare kita satu sama lain karena maksudnya dia tuh bilang mata kuliah ini seru kok, tapi gue yang mengalaminya dengan online tuh kayak anjir hektik banget. Waktu itu semester 1 ada pelajaran organizational structure. Kalau di UI kan organizational behavior OB. Ini lanjutannya OS, organizational structure. Kalau di offline tuh katanya tutorialnya seru yang kayak di kelas, terus presentasi, ada saling interaksi gitu. Tapi ini karena online dia bikin kita harus prepare a long time before the class, jadi prepare hektik, terus lo nggak bisa bikin ini atraktif gitu, nggak bisa bikin seatraktif kalau kelas offline. Jadi Kating bilang pelajaran itu seru, tapi gue bilang ini nggak seru, terus soalnya kalau kayak kelas tutor kayak gitu tuh online tuh nggak efisien gitu loh, tipe kelas yang kayak gitu sih perbedaannya Pak. Ulang-ulang, step-step untuk
anak UI yang mau ke Groningen gitu. Pertama kan lo research dulu beneran mau nggak nih ke Groningen, beneran mau nggak. Jangan cuma gara-gara temen ya, tapi jangan cuma gara-gara temen pada ke Groningen. Terus yang pertama kan compare dulu tuh semua uni yang kalian bisa masukin. Habis itu baru kalau udah fix daftar administrasi ke Mbak Sofi, ke Mas Firman atau ke siapa. Terus siapin komunikasi sama orang tua untuk siapin budget sesuai yang kalian mau gitu. Siapin uang lebih untuk takutnya biaya sekolahnya nambah gitu kan. Itu tuh lo harus lakuin tuh dicicil, kalau bisa jangan deket-deket deadline ya, karena kan pasti Mbak Sofi sama Mas Firman ngasih deadline kapan gitu kan. Jangan mepet-mepet lah, kasihan dia juga. Itu biasanya suka, kalau offline tuh suka ada penyuluhan sama orang tua gitu-gitu sih, untuk orang tuanya tahu tuh pasti orang tua tuh nanya macam-macam tuh pasti. Itu siapin aja kalian sebagai anak kayak harus bisa menjawab pertanyaan orang tua kalian, karena kan mereka juga worry sama anaknya dan segala macamnya. Jadi harus sering-sering nanya-nanya deh ke cutting juga nggak apa-apa kalau mau nanya ke gue, atau kalau ke cutting yang lain atau ke Mbak Sofi Mas Firan tuh cuma biasanya mereka tuh cuma sekedar tahu tentang administrasi gitu. Kalau yang tentang Groningen biasanya tuh ke representatif namanya Grow. Tapi bisa nanya ke dia, atau kalau lebih enak sih nanya ke cutting sih, tanya aja ke kita nggak apa-apa. Terus habis itu kalau udah diterima itu ngurus visa tuh tahun gue diurusin sama Grow itu, jadi gue cuma submit berkas aja. Cuma nggak tahu kan tahun-tahun berikutnya itu ngurus visa lumayan lama, terus terutama lagi COVID gini, jadi lumayan nggak pasti gitu deh. Nah sambil itu kalian sambil cari-cari housing, rumah, cari-cari rumah. Terus soalnya lama banget proses nyari rumah, apalagi kalau MBM ya, maunya kayak gini tuh agak lama. Terus habis nyari rumah, visa kalian jadi, boleh tuh misalkan kalian mau berangkat ke sini, karena kan kalau visa student tuh boleh berangkat. Kemarin tuh sempat ada ketidakpastian karena si Belanda lockdown, dia nggak mau menerima orang dari luar, terkecuali long distance relationship, pacaran atau berkeluarga itu boleh. Terus European member kayak orang Eropa. Terus kalau nggak salah bisnis juga belum boleh deh. Nah tapi student boleh, karena kita punya MVV itu untuk yang lebih dari 90 hari tinggalnya. Nah makanya tadi gue bilang nggak tahu kalau yang single degree gimana, karena single degree kan biasanya nggak selama yang double degree kan, nggak nyampe setahun gitu. Visanya juga kurang ngerti kalau untuk single degree. Kalau untuk double degree visanya MVV, itu ngurus visa, ngurus housing, terus berangkat ke sini. Itu menurut gue udah bagus banget sih. Dia di sini udah siap waktu kemarin. Pas semester 1 sih dia kelihatan kurang siap karena dia belum nyiapin kurikulum kalau buat ujian online kan. Nah tapi pas semester selanjutnya ya udah, menurut gue udah oke gitu. Mereka udah siap, terus kayak nggak pernah ada technical difficulties gitu-gitu, jarang lah menurut gue di sini. Sedih dan seneng sih sebenarnya, karena kan kalau dari alumni kan biasanya mereka kayak ujian tuh offline kan. Terus gue dengar dari ceritanya tuh kayak itu susah banget. Tapi di satu sisi gue pengen ngerasain juga, cuma di sisi lain gue juga bersyukur ya udah bagus lah gue online, jadi nggak terlalu stres gitu. Gitu, jadi ya gitu. Menurut gue kayak kalau culture sih menurut gue sama-sama aja, kayak as long as lu kayak memahami cara mereka ngomong, cara mereka belajar, cara mereka kayak ya berinteraksi yang satu sama lain, menurut gue ya nggak bakal banyak masalah, karena mereka juga pasti bakal ngerti menurut gue, karena mereka kan tahu kita orang asing juga kan. Iya. Dan menurut gue di sini orangnya welcoming semua, karena mereka kayak, menurut gue mereka orangnya ngerti kayak ya lu dari luar pasti it's hard for you too gitu loh. Jadi ya di sini sih gue ngerasanya semuanya so far welcoming, dari kayak dosen, terus orang yang ngurusin kita di sini, terus teman-teman di sini, menurut gue semuanya welcoming sih, gak ada kayak barrier gitu.